Ini adalah film science fiction action yang diproduksi di Amerika Serikat pada tahun 2013 dan menjadikannya film ketiga dalam seri film Riddick sebelumnya, yaitu tahun 2000 dan juga tahun 2004. Nah, di film yang ketiga ini diceritakan si tokoh utama yang dibintangi oleh Vin Diesel terperangkap atau ditinggal di sebuah planet, yang dimana di planet tersebut dirinya harus melawan sekelompok ras alien pemangsa yang sangat brutal. So, kalau gitu selamat datang di New Monster, and here we go. The world needs him. Oke, film dibuka dengan penampakan burung pemakan bangkai yang secara tiba-tiba dicengkram oleh Riddick. Setelah event The Chronicle, Riddick masih tetap bisa selamat, meskipun beberapa kali dia terus disingkirkan oleh musuh-musuhnya. Tapi orang ini selalu aja masih bisa hidup. Dia perlahan-lahan naik di antara puing-puing menuju ke sumber mata air, hanya untuk sekedar menghilangkan rasa haus. Namun Riddick sadar kalau apapun yang ada di planet ini udah nggak layak untuk dikonsumsi, termasuk air sekalipun. Karena kecapean, Riddick tertidur untuk sementara waktu. Ketika terbangun, dia lalu mencoba untuk memperbaiki kakinya yang patah dengan cara memasukkannya di antara dua buah batu yang besar. Sialnya, teriakan Riddick malah memancing beberapa hewan buas. Dengan cepat, Riddick menceburkan dirinya masuk ke dalam kubangan air. Sambil menahan napas, dia terus bertahan di dalam air sampai akhirnya hewan-hewan itu pergi menjauh. Riddick lalu keluar dan dia sempat akan beristirahat lagi. Namun rupanya satu ekor hyena berada tepat di belakangnya. Makhluk itu kemudian menyerang. Sekuat tenaga, Riddick berusaha melawan meskipun sambil menahan rasa sakit. Pada akhirnya Riddick berhasil membuat hewan itu pergi menjauh dengan menggunakan peralatan yang dia punya. Nah, setelah itu dengan perlengkapan yang seadanya, dia menutupi luka di kakinya. Dan sekarang dia memutuskan untuk keluar dari wilayah itu. Riddick kemudian sampai di sebuah goa, dan pada akhirnya di sini dia menemukan air yang masih layak untuk diminum. Riddick sempat mengamati sekitarnya, namun gak berapa lama Riddick lagi-lagi mendengar suara hyena mendekati tempat itu. Ketika mendekati goa, hewan-hewan itu tiba-tiba diserang oleh beberapa makhluk yang muncul dari dalam air. Akibatnya satu ekor hyena mati sementara yang lainnya kabur ketakutan. Pada saat Riddick berniat pergi, rupanya makhluk yang sama juga muncul tepat di belakangnya. Untungnya Riddick berhasil mengelabuinya menggunakan tulang belulang. Dia kemudian berjalan kembali dan sampailah di sebuah lokasi, di mana terdapat semacam tugu yang kemudian digunakan Riddick untuk beristirahat. Nah, ketika tertidur, Riddick mengingat kembali masa lalunya sebelum berakhir di planet yang gersang ini. Dia adalah seorang Lord Marshal dari armada Necromonger. Singkat aja ya, The Necromonger Empire adalah sebuah kerajaan religius, di mana para anggotanya merupakan salah satu dari bagian dari 4 ras tertua. Semua anggotanya sangatlah rajin dan keras dalam menyebarkan paham nekroisme. Sebuah kelompok yang benar-benar fanatik yang percaya bahwa segala bentuk kehidupan itu sebenarnya bertentangan dengan keadaan alam semesta. Nah, kelompok ini berniat untuk mengubah atau membunuh semua makhluk yang akan menentang mereka. Tugasnya Lord Marshal adalah untuk mengobarkan perang kepada siapapun yang melawan Necromonger. Nah, pada saat itu Riddick sedang mencari keberadaan sebuah planet yang bernama planet Furia. Riddick ini sebenarnya nggak tenang gitu ketika menjadi seorang Lord Marshal. Pasalnya Riddick ini nggak sepenuhnya setuju dengan ideologi yang dipeluk oleh Necromonger. Makanya itu, dia merasa kalau ada beberapa orang dari Necromonger yang emang nggak suka aja gitu dengan Riddick sebagai Lord Marshal. Dan benar aja, ketika berada di kamar, salah seorang gadis yang biasa menemani dirinya tiba-tiba memberitahu kalau dirinya mendengar suara mencurigakan di luar kamar. Nah, pada saat Riddick mencoba memeriksa, si gadis langsung menusuknya dari belakang. Untungnya Riddick memang udah kebal cuy. Malahan si wanita tadi yang gantian ditikam sampai mati. Setelah itu, Komandan Necromonger yang bernama Vako memasuki ruangan dan bertanya apa yang baru aja terjadi. Tapi Riddick malah bertanya balik, siapa yang menyuruh wanita ini? Nah, dari kejadian yang baru aja terjadi, kini membuat Riddick sadar kalau siapapun bisa menjadi dalangnya. Riddick kemudian berdiri dan dari sana Komandan Vako melihat bekas darah akibat luka tusukan yang diderita oleh Riddick. Singkat cerita, Riddick lalu membuat kesepakatan dengan Komandan Vako, di mana si Komandan Vako ini akan memberitahu lokasi di mana planet Furia berada. Tapi dengan satu syarat, Vako akan menggantikan Riddick sebagai Lord Marshal yang baru.
sehingga nantinya Vako bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai Transcendence. Bersama dengan anak buah Vako yang bernama Kron, Riddick dan sekelompok Necromongers tiba di sebuah planet yang terpencil, yang ternyata ini bukanlah planet Furia yang diinginkan oleh Riddick. Mereka sengaja mengirim Riddick ke sini supaya bisa dihabisi. Dalam kejadian itu, Riddick membunuh sebagian besar anggota Necromonger. Tapi sial, setelah itu Kron menembakkan senjatanya dan kemudian menyebabkan tanah menjadi longsor dan mengubur Riddick hidup-hidup. Namun nyatanya Riddick belum mati, seperti yang kita lihat di bagian awal tadi. Riddick terus berjuang sambil memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membalaskan dendamnya. Nah, pada suatu ketika Riddick menangkap seekor bayi hyena dan memberinya makan. Belum jelas ini hewan mau diapain, apa mau dimakan atau dijadiin hewan peliharaan. Riddick juga sempat gitu melakukan aktivitas panjat gunung. Di sana secara nggak sengaja dia melihat pemukiman dari kejauhan. Tetapi satu-satunya jalan untuk bisa ke sana terhalang oleh beberapa kolam berlumpur yang dipenuhi dengan monster-monster yang mengerikan. Riddick lalu menangkap satu ekor monster lumpur yang ukurannya lebih kecil. Dia lalu mengeluarkan racun yang dimiliki oleh makhluk tersebut. Pertama-tama dia mengujinya kepada hyena kecil. Nah, karena dilihat nggak kenapa-napa, dia lalu mulai menyuntikkan kepada dirinya sendiri dengan racun monster lumpur. Dan setelah berkali-kali pingsan, pada akhirnya Riddick berhasil membentuk kekebalan terhadap racun itu. Dia lalu membuat senjata untuk bertarung melawan monster lumpur. Setelah berhasil mengalahkan satu monster, tiba-tiba muncul lagi nih monster lumpur dengan ukuran yang lebih besar. Tapi untungnya berkat kemampuan yang dia miliki, Riddick mampu melewati makhluk tersebut. Bersama dengan hyena miliknya, Riddick ini melakukan perjalanan panjang. Rupanya pemukiman yang kelihatannya deket tadi ternyata jauh cuy jaraknya. Kenapa gue bisa bilang jauh? Ya lu lihat aja si bayi hyena sekarang udah segede apa. Butuh berapa lama dia melakukan perjalanan ini? Singkat cerita, Riddick akhirnya menemukan sebuah bangunan yang gak jauh dari tempat dia berada. Dari dalam bangunan itu, Riddick mengambil apapun termasuk makanan dan juga persediaan. Ketika sedang beristirahat, hujan tiba-tiba datang. Mau nggak mau, Riddick kembali masuk ke dalam bangunan tadi. Nah, ketika berada di dalam, Riddick menyalakan alat scanning, yang secara otomatis mengaktifkan sinyal darurat. Sinyal itu menyiarkan identitasnya ke kelompok tentara bayaran yang ada di area tersebut, yang memang sekarang Riddick sudah menjadi seorang buronan. Dengan cepat, Riddick segera pergi dan bersembunyi untuk melihat siapa-siapa aja yang datang. Ternyata ada 2 kru tentara bayaran yang merespon sinyal tadi. Yang pertama, kelompok yang dipimpin oleh Santana, yang terdiri dari Komandan Diaz, Luna, Falco, Rubio, Vergas, dan juga Nunes. Mereka-mereka ini juga sempat gitu membebaskan tahanan wanita yang ada di dalam pesawat mereka. Alasannya karena Santana udah mendapatkan buronan yang baru dan tentunya lebih mahal, yaitu si Riddick. Tapi ketika tahanan wanita itu dilepas, Santana malah menembaknya. Nah, Riddick rupanya sempat meninggalkan pesan yang mengatakan kalau mereka semua akan mati, kecuali mereka-mereka ini mau meninggalkan salah satu kapal untuknya. Ketika melihat pesan itu, dia selalu mengetahuinya. Dia bilang harusnya Riddick bisa ngitung, karena mereka datang hanya memakai satu kapal aja. Somebody should teach this Riddick asshole how to count. We got a fucking spare laying around. Nah, kemudian tim yang kedua datang nih, yaitu tim tentara bayaran yang bisa dibilang lebih profesional, yang dipimpin oleh Kolonel Jones, terus ada juga Komandan Dahl, tracker yang bernama Lockspur, dan juga penembak jitu yang bernama Moss. Dengan datangnya tim kedua, berarti Riddick udah tahu kalau yang datang bukan cuma satu kapal cuy. Nah, tim yang ada sekarang ini dua-duanya nggak akur. Mereka bahkan punya rencana yang berbeda dalam upaya menangkap Riddick. Tapi kedua tim ini satu suara ketika mereka setuju untuk mencabut sumber tenaga kapal mereka masing-masing. Hal itu sengaja mereka lakukan agar nggak kecolongan nantinya. Sementara itu, Riddick ini bersiap menjalankan aksinya. 2 orang anak buah Santana terlihat berjaga-jaga. Santana kemudian mendeteksi adanya pergerakan. Namun itu hanyalah seekor hyena. Rupanya hal tersebut adalah bagian dari rencana Riddick untuk mengganggu frekuensi dari peralatan tim Santana. Di sini, tim kedua sempat menemukan kalau ada beberapa barang yang hilang dari dalam stasiun. John lalu bertanya kepada Santana, apakah mereka sudah memeriksa seluruh bagian di tempat ini, untuk memastikan kalau nggak ada perangkap yang bisa aja dipasang oleh Riddick. Santana sempat kaget ketika anak buahnya yang bernama Rubio menginjak sesuatu. Tapi kemudian dia mulai tenang ketika tahu kalau itu hanya sebuah barang rongsokan. Tapi nggak berapa lama setelah itu, Rubio beneran menginjak sebuah jebakan.
Santana sempat berteriak kepada Rubio supaya jangan bergerak. Tapi Rubio tetap aja bergerak sampai akhirnya kepalanya juga ikut-ikutan terkena jebakan. Semua orang kini dalam kondisi siaga penuh. Di sini tim kedua diperintahkan untuk tetap berada di dalam stasiun. Mereka nggak mau ikut campur sampai tim pertama benar-benar meminta bantuan mereka. Nah setelah itu ada 2 orang lagi yang kena culik cuy. Mereka bertiga dibunuh oleh Riddick pada malam pertama. Hal itu kemudian memaksa Santana yang awalnya nggak mau untuk bekerja sama dengan timnya si John, kini dia nggak punya pilihan lain. Sempat terjadi ketegangan, tetapi Jones akhirnya setuju untuk bergabung. John hanya mau mendapatkan Riddick hidup-hidup. Dan setelah mendapatkan apa yang dia mau, Santana boleh mendapatkan Riddick setelahnya. Mereka lalu memulai perburuan. John kemudian menemukan seekor hyena yang diperkirakan adalah hewan yang sama dengan yang muncul semalam. Dia lalu memerintahkan Dahl untuk menembaknya menggunakan peluru yang udah dilapisi oleh barium, di mana fungsinya bisa membuat peluru itu bisa dilacak begitu mengenai targetnya. Ketika berhasil mengenai hewan itu, John bersama dengan anak buahnya langsung mengikutinya, menggunakan sepeda motor yang bisa terbang. Riddick sengaja memancing mereka keluar, supaya dia bisa dengan mudah menyelinap masuk ke dalam stasiun untuk mencuri power node. Nah, singkat cerita, pada saat Riddick akan menyelinap, dia melihat Santana dan Dahl sedang berkelahi. Di tengah perkelahian mereka itu, Riddick sempat menuliskan sesuatu di lemari penyimpanan power node. John dan anak buahnya kini juga sudah kembali. Riddick sengaja melakukan hal itu supaya mereka menganggap kalau power node telah dicuri, yang padahal kuncinya aja masih terikat di lehernya Santana. Harusnya sih masih aman-aman aja ya. Hal itu membuat mereka beranggapan mungkin aja Riddick diam-diam mengambil kunci tersebut. Dia lalu mengubah kodenya dan mengembalikannya kembali tanpa sepengetahuan Santana. Dan hal itu nggak mungkin terjadi. Tapi akhirnya mereka coba lagi untuk membuka lemari tersebut. Dan ternyata power node masih ada di sana. Sweet. That's my good luck charm. Nah, inilah yang dimau oleh Riddick. Lemari itu kemudian terbuka tanpa pengawasan. Dengan mudahnya Riddick mencuri power node dari masing-masing kapal. Dengan cepat, John lalu memerintahkan anak buahnya untuk menutup semua pintu masuk menuju kapal mereka. Dia nggak mau tahu-tahu Riddick masuk dan mencurinya. Namun di luar dugaan, Riddick datang untuk melakukan pertukaran. Ketika mereka sudah bertemu, John mengatakan kalau dirinya hanya ingin tahu tentang apa yang terjadi di sebuah planet 10 tahun yang lalu. Riddick memang nggak memberitahukannya dengan jelas, tapi yang pasti saat ini dia hanya mau keluar dari planet ini. Dia bisa aja terus membunuh mereka satu persatu, tapi dia lebih suka untuk segera pergi dari sini, karena bahaya yang lebih menyeramkan akan muncul bersamaan dengan datangnya badai sebentar lagi. Karena itu, dia akan meninggalkan satu power node dan diberikan kepada mereka. Sementara satu lagi akan dia gunakan untuk menggunakan salah satu kapal. Namun percakapan mereka berubah menjadi kacau ketika Santana berusaha menembak Riddick. Hyena tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Riddick. Tapi di sisi lain, Dahl menembak Riddick menggunakan obat bius sampai akhirnya Riddick terjatuh dan pingsan. Bukan cuma itu, Hyena binatang peliharaan Riddick ditembak dan dibunuh oleh Santana. Kini Riddick sudah menjadi tahanan. John kemudian menginterogasi Riddick tentang nasib putranya yang bernama William J. Jones yang hilang ketika mengantarkan Riddick kembali ke penjara 10 tahun yang lalu. Namun Riddick rupanya nggak memberikan jawaban yang diinginkan oleh John. Riddick lalu memberitahu kepada Santana, jika Riddick terlepas nanti, maka Santana adalah orang pertama yang akan dia bunuh dalam waktu 5 detik menggunakan golok miliknya sendiri. You plan on killing me with what? Your mouth? That shiny blade. Setelah itu, Riddick lalu menyuruh Dahl untuk melihat apa yang terjadi di luar. Dan ketika si Dahl menggambarkan apa yang dia lihat, Riddick mengatakan untuk memberitahukan kepada dirinya ketika melihat sesuatu yang aneh. Dan bener aja, pada saat badai mencapai stasiun, ancaman Riddick ternyata bukan tanpa alasan. Tiba-tiba ribuan monster lumpur muncul dari bawah tanah, bertepatan pada saat Santana sedikit lagi akan membunuh Riddick. Makhluk-makhluk ini terbangun oleh air hujan, dan kemudian mengepung stasiun ini. Like I said. It ain't me you gotta worry about.
Melihat hal itu, Riddick menertawai mereka. Dia juga bahkan mengatakan kalau dalam waktu 60 detik rantai yang mengikat dirinya akan segera terlepas dan bersama-sama mereka akan menyingkirkan makhluk-makhluk itu. Namun konsekuensinya mereka bisa aja yang akan menjadi mangsa monster-monster yang ada di luar. Nah, mau nggak mau John setuju untuk melepaskan Riddick. Tetapi Santana nggak mau hal itu terjadi. Dia merasa dengan membunuh Riddick, maka imbalan yang akan dia dapatkan nantinya tentunya lebih menggiurkan. Tapi sesuai janji Riddick sebelumnya, dia akan menghabisi Santana dalam waktu 5 detik. Tapi ini lebih keren lagi. Dia melakukannya hanya dengan menggunakan satu kaki. Riddick memenggal kepala Santana dengan parangnya sendiri. Kelompok itu kemudian melepaskan Riddick. Mereka kemudian berjuang untuk mengambil Power Node yang disimpan Riddick di suatu tempat. Dalam insiden ini, Vargas terbunuh oleh racun mematikan monster lumpur. Kemudian setelah itu, Riddick, Diaz, dan juga John meninggalkan kapal bersama-sama untuk mengambil Power Node. Dalam perjalanan, Diaz tiba-tiba menabrakkan sepeda motornya ke arah John, yang kemudian menyebabkan John terjatuh. Tapi untungnya Riddick segera datang dan menjemput John. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat Riddick menyembunyikan Power Node. Di sini Riddick sempat mengungkapkan kalau dia nggak membunuh putranya John, yang merupakan seorang pecandu. Riddick bahkan mengatakan kalau anaknya John itu rela mengorbankan seorang anak kecil demi menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, pas lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba Diaz mencoba untuk membunuh John dan juga Riddick. Akan tetapi Riddick melawan dan kemudian membunuhnya. Tapi sialnya pada saat Diaz tergeletak, dia malah menembakkan senjatanya, yang mengakibatkan kendaraan mereka menjadi rusak parah. Dengan terpaksa mereka berdua kini harus berjalan kaki, sambil menangkis gerombolan monster lumpur yang tampaknya nggak ada habisnya. Namun Riddick harus terluka parah akibat tertusuk oleh salah satu monster lumpur. John sempat melemparkan bom untuk memberikan waktu menyelamatkan Riddick, tapi dia kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk meninggalkan Riddick sendirian. Riddick mulai bertarung mati-matian melawan monster lumpur yang nggak ada habis-habisnya. Dia terus mundur sambil memanjat menara batu. Tapi tepat ketika Riddick nasibnya akan berakhir tragis, tiba-tiba John datang dengan kapal yang berhasil dihidupkan kembali. John menembak makhluk-makhluk itu, sementara Dal turun untuk menyelamatkan Riddick. Next, setelah kejadian itu, Riddick kini mendapatkan kapalnya sendiri untuk pergi. John sempat bertanya kepada Riddick kemana dia akan pergi. So where to now, Rick? Sooner or later, we all have to head home. You want fuck that? Don't tell me. I don't wanna know. Rupanya Riddick kembali ke tempat asalnya, yaitu Hellion Prime, di mana dia kini pergi menemui Komandan Kron dan bertanya tentang keberadaan Vako. Namun Kron menjawab bahwa Vako telah menepati janjinya, karena dia adalah seorang Necromonger sejati. Setelah membunuh Kron, Riddick bertanya kepada pelayan wanita. Tapi si pelayan wanita mengatakan kalau Vako bisa aja udah mati, dan bisa juga masih hidup. Riddick kemudian berjalan dan melihat ke arah galaksi yang luas. Dan dari sana terdengar sebuah kata, yaitu Transcendence. well, keren ya. Kalau nggak salah film yang keempat emang belum ada ya? Atau udah dalam proses pengerjaan? Yang tahu bolehlah coret-coret di kolom komentar. Nah, untuk film ini sendiri, gue suka banget. Plotnya lumayan halus tanpa intrik-intrik yang gak jelas. Apalagi monsternya juga serem gitu kan, dan banyak lagi. Simpelnya film ini masih bagus banget buat ditonton. Tapi kalian harus nonton film yang pertama dan yang kedua dulu, biar gak bingung cuy. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.